Sekarang aku ingin menceritakan cerita Nabi Adam. Jadi ada dua makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu iblis dan malaikat. Iblis terbuat dari api, sedangkan malaikat terbuat dari cahaya. Ada manusia, lalu mereka berdua dikirimkan ke surga. Ada manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Itu juga makhluk yang diciptakan oleh Allah loh. Lalu mereka berdua disuruh menghadap ke Nabi Adam. Gitu. Malaikat mau, sedangkan iblis nggak mau. Kenapa? Dirinya itu merasa sombong. Sombong kenapa? Sombong kayak gini. Hei, kenapa sih aku itu disuruh berhadap kepada manusia yang terbuat oleh tanah? Tanah aja. Aku nih terbuat dari api. Aku pasti hebat. Gak ada yang bisa mengalahkanku. Terus Allah pun merasa sangat marah. Lalu iblis kecewa karena dia diturunkan dari surga ke neraka. Lalu Nabi Adam itu senang tapi kesepian loh. Jadi Allah merasa kasihan. Lalu Allah mengirimkan satu manusia lagi, tapi cewek. Namanya adalah Hawa, atau kepanjangannya Siti Hawa. Terus mereka berdua bersenang-senang. Lalu mereka berdua menjadi sahabat. Lalu mereka menjadi istri dan suami. Saat menjadi istri suami yang bahagia. Ini kelanjutan yang tadi. Iblis pun merasa minta kesempatan Allah begini. Ya Allah, tolong ampunilah aku. Umurku, panjangkanlah umurku untuk aku bisa menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu kesempatan, tapi hanya pertama, hanya satu maksudnya. Lalu Allah menerimanya. Lalu pas itu Allah membilangkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menghindari buah yang terlarang. Dia membawa 400 juta kesialan. Kenapa aku menyebutnya kayak gitu? Karena aku tidak tahu seberapa kesialan, satu atau banyak atau lebih gitu. Nanti aku jelasin ya. Tapi meskipun dihindari, tapi Allah tetap mendekatkan ke surga
untuk mengetes apakah Nabi Adam nggak bisa makan buah itu atau bisa. Nah, lalu setan tiba-tiba menggoda karena umurnya udah tinggi. Begini. Hei, ayolah makan buah ini. Lalu Nabi Adam bilang, tidak, aku tidak terima dengan buah itu. Ayo makan, kata Allah, tidak apa-apa. Kamu masih tidak tahu ya? Aku dan Siti Hawa diizinkan untuk tidak boleh makan buah itu. Apa? Lalu setan mencari cara untuk memakan buah itu. Saat dia menghabiskan cara untuk 40 cara. Banyak sekali kan? Sampai-sampai setan atau iblis pun capek. Bagaimana ini? Ini kesempatan terakhir. 41. Lalu siapa dulu ya yang aku goda? Siti Hawa. Siti Hawa pasti mampu aku goda. Lalu bilang setan, hei Siti Hawa, ayolah makan buah ini. Tidak, aku tidak mau. Kata Allah, boleh. Apakah benar? Coba. Lalu dimakan. Ini enak. Enak tapi buahnya bau. Cobalah Nabi Adam. Sepertinya nggak apa-apa, ini enak kok. Baiklah. Nabi Adam hanya mencicipi satu gigitan. Tiba-tiba setan senang. Akhirnya. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa pun merasa kaget atau melihatnya biasa aja. Saat di perjalanan di surga, tiba-tiba bajunya menghilang secara tiba-tiba. Di mana baju kita? Lalu Allah, kenapa kau memakan buah itu? Maafkan kami ya Allah. Aku akan memaafkan kamu, tapi kamu harus berusaha. Caranya, jika kamu ingin bertobat, aku akan menurunkan kamu dari surga ke bumi. Nah, lalu Nabi Adam di India, kalau Siti Hawa di Arab Saudi. 400 tahun atau 40 tahun kemudian, kenapa aku menyebutnya segitu? Karena guruku dan aku tidak tahu berapa panjangnya. Ya, mereka berdua bertemu dan mereka bikin desa yang belum ada bernamanya. Karena di situ desanya terbuat dari daun, bambu, dan kayu. 40 tahun kemudian, desa itu menjadi kota yang lebih besar. Tapi kotanya kotor karena di India itu nggak bisa ya kan? Di India pasti kotor.
Nah lalu banyak orang kaya, orang miskin yang berkeliaran di kota sana. Lalu Nabi Adam terasa senang dan sitiawa. Lalu malaikat hidup tenang di surga, tapi setan merasa kesal. Tapi tidak kesal karena dia bisa menggoda banyak sekali orang. Begitulah ceritanya. Terima kasih telah menonton atau mendengarkan cerita Nabi Adam alaihissalam. Ya udah gitu aja. Bye bye.